Bab 6537. Mendengar kata-kata Charlie, Aoxue merasa seolah-olah adrenalinnya melonjak seketika. Dan semangat juangnya sangat tinggi. Melihat Hailey lagi. Matanya penuh dengan kegembiraan seorang pemburu yang berhasil menangkap mangsa. Saat ini, Hailey baru saja dipukul keras di pinggang oleh Aoxue. Dan seluruh tubuhnya langsung terasa lega. Dalam waktu sesingkat itu, dia tidak dapat menyesuaikan diri sama sekali dengan kondisinya. Pada saat ini, Aoxue sudah berlari ke arahnya seperti seekor cheetah yang haus darah. Hailey ingin menghindar, tetapi kecepatan reaksinya tidak sebanding dengan Aoxue. Sebelum tubuh bagian bawahnya bisa berdiri kokoh, Aoxue sudah bergegas menghampirinya. Saat ini, Aoxue telah belajar dari pengalaman dan pelajaran. Dia tidak memperlihatkan dadanya ke lawan, namun mencondongkan tubuhnya ke depan untuk melindungi dadanya. Pada saat yang sama, dia melakukan gerakan memancing dasar dan memukul dagu Hailey dengan kail berkekuatan penuh langsung dari bawah. Aoxue mencondongkan tubuh ke depan 45 derajat, dan pusat gravitasinya tidak berada di tubuh bagian bawahnya. Namun tubuhnya condong ke depan. Pada saat ini, jika lawan bereaksi cukup cepat, dia dapat memegang kepalanya dan menyerangnya secara langsung. Dalam pertarungan profesional yang normal, tindakan seperti itu jarang terlihat. Namun, Aoxue tidak lagi mempertimbangkan risiko ini. Dia tahu bahwa kecepatan lawan tidak secepat kecepatannya. Selama dia mengambil inisiatif, lawan tidak akan mampu menerobos. Alasan dia melakukan ini adalah karena Charlie mengajarinya untuk mengalahkan lawan sepenuhnya. Melihat Aoxue tiba-tiba menyerang, Hailey ingin mengangkat tangannya untuk menghalanginya. Tapi sudah terlambat. Tinju berat Aoxue langsung menembus lengannya yang belum sempat dia tutup. Dan pukul dagunya dari bawah ke atas. Dengan suara keras, dia hanya merasakan suara renyah dari rahangnya. Seolah-olah terjadi patah tulang. Yang lebih mengerikan lagi adalah kekuatan pukulan ini begitu besar sehingga tidak hanya mematahkan rahangnya, tapi juga menyebabkan seluruh otaknya rusak parah seketika. Mirip seperti monitor tua yang berat yang tiba-tiba jatuh ke tanah dari ketinggian 2 meter. Dengan suara ledakan keras, layar langsung menjadi hitam. Mata Hailey menjadi gelap, dan seluruh orang itu segera kehilangan kesadaran dan terjatuh ke belakang. Para penonton di tempat kejadian bertepuk tangan dengan sangat meriah hingga hampir membuat suasana tempat itu menjadi riuh. Tidak ada yang menyangka serangan balik Aoxue akan begitu dahsyat. Mirip seperti mobil Beetle kecil yang terprovokasi oleh mobil berotot di jalan. Yang langsung berubah menjadi truk berat seberat 100 ton dan langsung menghancurkan lawan. Itu sungguh mengejutkan. Wasit segera mendatangi Hailey dan mulai menghitung dengan keras. Ketika wasit meneriakkan angka 5, Hailey sedikit sadar kembali. Dia menendangkan kakinya secara acak ke tanah. Seolah dia ingin berdiri. Tetapi kakinya tidak memiliki kekuatan sama sekali. Setelah berjuang beberapa detik, tubuhnya hampir tidak bergerak. Saat hitungan mundur 10 detik wasit berakhir. Hailey masih tidak bisa berdiri. Jadi wasit datang langsung ke Aoxue, mengangkat tangan kanannya, dan mengumumkan dengan lantang, juara grup wanita dalam kompetisi ini adalah Aoxue. Adegan itu sekali lagi diliputi sorak-sorai yang menggelegar. Pelatih wanita Aoxue juga bergegas ke panggung dan memeluknya erat. Sementara tim pelatih Hailey hanya bisa naik ke panggung dan membantunya turun dari ring. Saat ini, meskipun Aoxue dikelilingi oleh banyak orang, matanya selalu mencari sosok Charlie. Tak lama kemudian, dia menemukan Charlie dengan senyuman di wajahnya di antara kerumunan di barisan depan. Pada saat ini, dia sangat bersemangat dan tidak bisa menahan diri untuk melambaikan tangannya dengan penuh semangat. Berteriak keras, "Tuan Wade! Tuan Wade!" Keduanya saling memandang. Charlie mengangguk padanya, lalu dia menunjuk ke lorong di belakang panggung. Dan Aoxue segera mengerti. Mereka berdua pasti tidak bisa berkomunikasi secara normal di tempat seperti itu. Dan final putra akan segera dimainkan. Aoxue harus meninggalkan panggung dan beristirahat sementara. Setelah final putra, ia akan naik panggung bersama anggota pemenang penghargaan lainnya untuk menerima penghargaan. Charlie menunjuk ke belakang panggung. Yang berarti dia ingin pergi ke belakang panggung untuk berbicara dengannya.
Aoksue segera berkata kepada pelatih di sampingnya. Pelatih Wang, apakah Anda melihat pria tampan berbaju hitam di barisan pertama? Dia adalah milikku. Pada titik ini, Aoksue tiba-tiba macet. Dia tidak tahu bagaimana menjelaskan hubungan antara dirinya dan Charlie kepada pelatih. Haruskah dia mengatakan mereka berteman? Dia selalu sangat menghormati Charlie. Dan bahkan ayahnya menghormatinya. Jika dia mengatakan mereka berteman, itu jelas menunjukkan rasa hormat. Kalau dia bilang dia guru, pada dasarnya tidak ada masalah. Tetapi hal itu pasti akan membangkitkan keingintahuan sang pelatih. Dia tahu Charlie selalu bersikap rendah hati dan tidak ingin orang luar tahu terlalu banyak tentangnya. Melihat Aoksue tidak jelas dan tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Pelatih itu berkata dengan ekspresi, "Saya mengerti Anda," di wajahnya. Tersenyum dan berkata, "Pacarmu datang jauh-jauh dari Tiongkok untuk menghiburmu, kan? Itu perhatian sekali. Pria itu sangat tampan, dan kalian cocok." Aoksue sedikit malu sejenak, tapi lingkungan sekitarnya berantakan. Dan dia tidak ingin menjelaskan terlalu banyak. Jadi dia berbisik di telinga pelatihnya, "Pelatih Wang, tolong bawa dia ke lapangan belakang nanti, oke?" Bab 6538. Pelatih itu setuju tanpa ragu dan berkata sambil tersenyum. "Baiklah, kau turun dan istirahat dulu, aku akan membawanya menemuimu nanti." Aoksue baru saja memenangkan kejuaraan. Dan pelatih sangat gembira saat itu. Meskipun membawa orang ke backcourt dengan santai agak bertentangan dengan aturan kompetisi. Hal semacam ini pada mulanya tidak mendapat perhatian apapun. Dia mengenakan lencana tim pelatih dan membawa seseorang masuk. Dan staf tidak akan menghentikannya. Setelah beberapa saat, Aoksue melambaikan tangan kepada penonton yang bersorak untuknya. Dan meninggalkan ring dikelilingi anggota staf lainnya untuk beristirahat di belakang panggung. Di belakang panggung aula seni bela diri. Setiap pemain yang berpartisipasi dalam pertandingan perebutan tempat ketiga dan pertandingan kejuaraan malam ini memiliki ruang tunggu sendiri-sendiri. Setelah Aoksue kembali ke ruang tunggu, pelatih juga berjalan melewati kerumunan menuju Charlie dan berkata sambil tersenyum. "Anak muda, apakah kamu pacar Aoksue? Saya pelatih Aoksue, nama belakang saya Wang. Dia memintaku untuk membawamu ke belakang panggung." Charlie sedikit tertegun namun tidak menyangkalnya, lalu dia tersenyum dan berkata, "Terima kasih, pelatih Wang." Pelatih Wang sebenarnya hanyalah pelatih pertarungan yang tidak begitu menonjol di Aurus Hill. Tapi dia cukup beruntung bertemu pemain berbakat seperti Aoksue. Yang membuatnya merasa beruntung. Aoksue tidak menyangka dia bisa melangkah sejauh ini di jalan ini. Yang pada dasarnya semua itu berkat bantuan dan pengajaran Charlie. Dan Aoksue bertemu Charlie, seorang bangsawan, yang secara tidak langsung memberi kesempatan kepada pelatih Wang untuk naik ke puncak dan menjadi pelatih juara yang terkenal. Pelatih Aoksue pernah memamerkan keahliannya di depan Charlie. Dalam pertempuran penting di Aoksue, dia memberikan arahan yang sepenuhnya bertentangan dengan fakta. Setelah pertandingan itu, Aoksue memutuskan kontrak dengan pelatih dan mulai berlatih bela diri sendirian. Berkat ramuan yang diberikan Charlie padanya, kebugaran fisiknya telah berubah secara kualitatif. Kemudian Charlie mengajarinya keterampilan seni bela diri, yang membuat efektivitas tempurnya meningkat tajam. Sejak saat itu, Aoksue pada dasarnya tidak membutuhkan pelatih. Namun, ia mewakili mahasiswa Tiongkok untuk bermain di kompetisi tersebut. Menghadapi berbagai peraturan dan ketentuan panitia penyelenggara perlombaan. Kalau tidak mempunyai pelatih yang dangkal, banyak hal akan sangat rumit dan sulit untuk dihubungkan. Pelatih Wang ini lebih sesuai dengan matanya. Jadi dia mencapai kerjasama dengannya. Meskipun pelatih Wang ditunjuk sebagai pelatih Aoksue, dia sebenarnya lebih seperti asisten turnamennya. Dia tidak bisa memberinya arahan dan saran yang lebih baik tentang taktik. Jadi dia mengubah dirinya menjadi pelatih yang berorientasi pada layanan. Dan bergaul sangat harmonis dengan Aoksue. Aoksue memenangkan kejuaraan lain kali ini. Dan popularitas serta nilainya pasti akan meningkat. Dulu dia mengajar secara privat, dan setiap kelas biayanya paling banyak hanya beberapa ratus yuan. Namun sejak menandatangani kontrak dengan Aoksue, biaya kelas naik menjadi 3,000 yuan per jam.
Setelah kembali ke Tiongkok kali ini, diperkirakan akan naik hingga 6,000 yuan atau lebih. Karena alasan-alasan ini, dia memandang Charlie dengan penuh kasih sayang seolah-olah dia sedang memandang menantu laki-lakinya. Setelah dia melihat Charlie di pintu ruang tamu Auxue, dia mengetuk pintu dengan lembut, lalu mendorong pintu terbuka dan berkata kepada Charlie. Kalian anak muda pasti banyak bicara. Aku tidak akan mengganggumu. Pertandingan berikutnya diperkirakan berlangsung setidaknya 40 menit. Saya akan menelepon Auxue setelah pertandingan. Charlie tidak banyak memikirkannya, jadi dia mengangguk, mengucapkan terima kasih, dan kemudian berjalan ke ruang tamu Auxue. Pada saat ini, Auxue telah mengganti celana pendek dan rompi kompetisinya dan mengenakan pakaian olahraga longgar. Melihat Charlie datang, dia dengan senang hati melangkah maju dan bertanya kepadanya dengan penuh semangat sambil sedikit kagum. Tuan Wade, mengapa Anda ada di sini? Charlie tersenyum dan berkata, aku dengar kamu sedang bermain game di sini. Jadi aku datang untuk melihatmu. Ngomong-ngomong, selamat atas keberhasilanmu mempertahankan gelar lagi. Auxue bertanya dengan heran, Tuan Wade, apakah Anda datang ke Tokyo hanya karena Anda mendengar bahwa saya bermain di sini? Charlie berkata dengan jujur, saya awalnya menemani istri saya ke Tokyo untuk menonton konser. Dan kebetulan mendengar bahwa kamu masuk final di sini hari ini. Jadi aku datang untuk menonton pertandinganmu terlebih dahulu. Auxue tersenyum dan mengangguk. Dia juga menyadari dalam hatinya bahwa Charlie mungkin tidak datang ke Jepang hanya untuk menonton pertandingannya. Tetapi dia sudah sangat gembira karena dia bisa datang. Mendengar dia akan menonton konser, dia buru-buru bertanya. Tuan Wade, Anda tidak akan menemani istri Anda menonton konser Tawana Suite di Tokyo besok malam, kan? Charlie berkata, ya, itu dia. Auxue berkata dengan gembira, kebetulan sekali, Tuan Wade. Saya juga membeli tiket untuk konsernya. Kebetulan saya tidak terburu-buru setelah pertandingan dan harus segera kembali ke Tiongkok. Jadi saya berpikir untuk menonton konsernya sebelum kembali. Charlie mau tidak mau bertanya dengan heran. Apakah kamu juga penggemarnya? Tentu saja, Auxue berkata, bukan hanya penggemar, tapi juga penggemar berat. 2 tahun lalu, saya terbang ke Amerika Serikat untuk menonton konsernya. Saat ini di kalangan anak muda banyak yang gemar mendengarkan musik. Hanya sedikit orang yang tidak menyukainya. Auxue bertanya, Tuan Wade, apakah Anda tidak menyukainya? Charlie tersenyum dan berkata, saya tidak tahu banyak tentang musik pop. Dan mendengarkan musik adalah hal yang tidak bisa dipisahkan dari diriku. Jadi saya tidak bisa mengatakan saya suka atau tidak suka pada sebagian besar penyanyi. Auxue berkata dengan serius, Tuan Wade dapat meluangkan waktu untuk mendengarkan lagu-lagunya. Saya yakin Anda akan menyukainya setelah mendengarkannya. Dan dia juga sangat inspiratif. Dia adalah gadis berbakat yang menjadi terkenal di usia muda. Hampir semua lagu yang dia nyanyikan ditulis olehnya sendiri. Dan semuanya adalah hits kelas dunia. Auxue tiba-tiba teringat Hailey yang bermain melawannya hari ini, dan tidak bisa menahan diri untuk bergumam pada dirinya sendiri. Tetapi dia selalu secara terbuka mendukung kaum minoritas seksual. Saya tidak merasakan apapun sebelumnya, tetapi setelah pertandingan hari ini, saya merasa masalah ini masih agak sulit untuk diterima. Bab 6539. Charlie mengerti apa yang dimaksud Auxue dan tersenyum. Setiap hal yang masuk akal harus dilakukan dalam rentang yang wajar agar benar-benar masuk akal. Jika melebihi batas yang wajar, hal ini pasti akan terdistorsi atau bahkan kontraproduktif. Auxue setuju dan berkata, Tuan Wade, saya juga berpikir begitu. Saya tidak selalu ingin panitia penyelenggara menghormati pendapat pribadi saya. Tapi jika kompetisi yang mereka selenggarakan membuat saya merasa tidak nyaman, saya tidak akan mendaftar lagi untuk kompetisi ini di masa mendatang. Auxue menjulurkan lidahnya tanpa daya dan mengeluh. Sebenarnya saya sudah lama tidak ingin berpartisipasi. Saya selalu merasa bahwa kompetisi kompetitif semacam ini tidak meningkatkan kemampuan tempur yang sebenarnya. Seni bela diri lebih langsung dan lugas. Dan tidak banyak kendala aturan dan regulasi. Hanya saja ayahku bersikeras agar aku ikut berpartisipasi.
Dia mengatakan bahwa meskipun saya masih lulusan universitas, dia ingin saya memenangkan beberapa kejuaraan lagi. Agar saya tidak hanya bisa masuk tim nasional untuk mengikuti Olimpiade di masa mendatang, tetapi juga mendaftar untuk sekolah pascasarjana di universitas-universitas terkemuka seperti Universitas Peking dan Universitas Tsinghua. Dia orang yang suka pamer, jadi dia berharap saya bisa melanjutkan pendidikan pascasarjana di Universitas Peking dan Universitas Tsinghua. Charlie tersenyum dan berkata, ayahmu ingin putrinya menjadi burung phoenix, dan itu bisa dimengerti. Dia sudah menghasilkan cukup uang untuk keluarganya. Dan dia tentu berharap kamu bisa menjadi lebih dan lebih luar biasa di masa depan. Aoksue mengangguk lembut, Tuan Wade, saya mengerti apa yang Anda katakan. Tapi terkadang saya merasa bahwa jika saya ingin mengambil jalur profesional yang nyata di bidang tertentu di masa depan, saya tidak dapat menetapkan terlalu banyak tujuan dalam periode yang sama tetapi dalam arah yang berbeda. Atlet yang mendaftar ke sekolah pascasarjana di Universitas Peking dan Universitas Tsinghua sebagian besar datang ke sana untuk mempercantik resume mereka. Dan ada lebih banyak gelar MBA dan lebih sedikit jurusan yang berhubungan dengan olahraga. Tapi sebenarnya, hal-hal ini hanya bisa dilakukan setelah pensiun. Jika tidak, itu hanya formalitas belaka. Saya tidak berharap menjadi atlet profesional di masa depan. Tapi aku berharap bisa mendalami seni bela diri. Jika saya pergi ke sekolah, saya harus tinggal di sekolah selama 2 atau 3 tahun atau bahkan lebih lama. Yang tentu saja akan berdampak besar pada latihan bela diri saya. Charlie tersenyum dan berkata, karir olahraga seorang atlet umumnya merupakan masa emas lebih dari 10 tahun atau bahkan beberapa tahun. Setelah masa keemasan, mereka secara bertahap akan tertinggal dalam olahraga kompetitif. Oleh karena itu, untuk mendapatkan hasil yang baik, mereka harus meluangkan waktu istirahat dari pekerjaan untuk latihan. Dan mengabdikan seluruh waktunya di periode emas untuk berlatih semaksimal mungkin. Berbicara tentang hal ini, dia berkata, tetapi seni bela diri berbeda. Seni bela diri adalah menaiki tangga yang tak berujung. Bagi kebanyakan orang, mereka tidak akan pernah melihat akhirnya sepanjang hidup mereka. Jika kamu ingin menempuh jalan ini, kamu harus tetap tenang. Kamu baru berusia 20 tahun, dan kamu masih bisa menekuni jalur seni bela diri setidaknya selama 50 hingga 60 tahun. Selama proses ini, Anda tidak bisa membenamkan diri sepenuhnya dalam seni bela diri. Dalam kasus tersebut, dalam seumur hidup, sebenarnya hanya ada sedikit waktu yang benar-benar bermakna, bermanfaat, atau bisa terasa membahagiakan dan membahagiakan. Meskipun membaca tidak banyak membantu seni bela diri, masih banyak manfaatnya bagi kehidupan. Asalkan Anda tidak terlalu keberatan membaca dan kebetulan memiliki kondisi yang memungkinkan untuk membaca, saya sarankan Anda mencobanya. Aoksue tersentuh oleh kata-kata Charlie. Meskipun dia terobsesi dengan seni bela diri, isi sarannya juga sangat penting. Dalam hidup, hal yang paling penting adalah membuat hidup terasa bermakna dan bahagia. Jika seluruh energimu terpakai untuk terobsesi dengan seni bela diri, Anda mungkin meninggalkan banyak penyesalan dalam hidup Anda. Jadi, dia mengangguk dengan sangat serius dan berkata, saya harus mengingat ajaran Guru Wade. Melanjutkan studi setelah lulus dari sekolah sarjana adalah pilihan yang baik. Namun, jika saya ingin mendaftar ke lembaga pendidikan tinggi seperti Universitas Peking dan Universitas Tsinghua, saya mungkin harus memenangkan lebih banyak penghargaan. Charlie tersenyum dan berkata, aku ingat kamu pernah diterima di tim nasional sebelumnya, kan? Ya, kata Aoksue, saya masih berpartisipasi dalam kompetisi perguruan tinggi. Tahun depan, tim nasional harus mengatur agar saya dapat berpartisipasi dalam kejuaraan dunia formal. Kejuaraan dunia formal tidak dibatasi seperti kompetisi perguruan tinggi. Akan ada lebih banyak master pada saat itu. Jika saya bisa mendapatkan peringkat yang bagus di kejuaraan dunia, saya akan memiliki kesempatan untuk direkrut oleh tim Olimpiade. Charlie mengangguk dan berkata, setidaknya bawa kembali kejuaraan Olimpiade dan gunakan itu sebagai batu loncatanmu sendiri. Pada saat itu, Anda dapat memilih untuk melanjutkan kompetisi atau pensiun untuk belajar sesuai dengan preferensi Anda sendiri.
Jika ada sesuatu yang kamu perlukan bantuanku, aku akan melakukan yang terbaik. Aoksue berkata dengan penuh semangat. Terima kasih, Tuan Wade. Tetapi saya akan berusaha sekuat tenaga untuk memenangkan kejuaraan Olimpiade terlebih dahulu. Kalau tidak, bagaimana mungkin aku layak mendapatkan perhatian dan kepedulian Tuan Wade? Charlie tersenyum dan mengangguk ringan. Dia mengagumi karakternya. Dia memiliki harga diri bawaan seorang gadis kaya, tetapi dia tidak berpikir tinggi tentang dirinya sendiri. Dia percaya diri ketika dia seharusnya percaya diri. Dan rendah hati ketika dia seharusnya rendah hati. Dia tidak berdebat dengan orang lain, dan dia tidak membuang-buang waktu untuk dirinya sendiri. Orang-orang semacam itu sebenarnya langka di masyarakat yang serba terburu-buru saat ini. Bab 6540. Charlie menunggu untuk menyaksikan Aoksue naik panggung untuk menerima penghargaan sebelum mengucapkan selamat tinggal padanya melalui telepon dan meninggalkan aula seni bela diri sendirian. Ketika dia kembali ke hotel, Claire dan Elsa baru saja tiba. Elsa berada di kamar Charlie dan Claire, mengobrol dengan Claire. Ketika dia melihat Charlie kembali, dia berkata padanya, "Charlie, jangan berlarian besok sore. Kita akan pergi ke pesta." Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu, "Pesta apa?" Elsa berkata dengan gembira, "Ini pesta pribadi yang diselenggarakan oleh keluarga Mitsui di Tokyo. Tawana Sweet juga akan ada di sana. Kami akan dapat bertemu dengannya secara pribadi dan berkesempatan untuk berfoto dan mendapatkan tanda tangan. Pestanya akan diadakan di belakang panggung kubah. Ini akan dimulai pada pukul 3 dan berakhir pada pukul 6. Setelah pesta, kami akan langsung menuju ke tempat acara untuk menunggu dan menonton. Konser akan resmi dimulai pukul 7. Elsa berkata, kesempatan seperti itu tidak sering datang. Tawana belum pernah menerima undangan tuan rumah untuk menghadiri pesta pribadi seperti itu sebelumnya. Charlie tersenyum dan bertanya, lalu apakah dia memberikan begitu banyak muka pada keluarga Mitsui? Meskipun keluarga Mitsui sangat terkenal di Jepang, masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan para taipan super di Wall Street, bukan? Elsa menjelaskan, kamu tidak tahu ini. Pengaruh keluarga Mitsui di Jepang tak tertandingi. Meskipun keluarga Ito adalah keluarga pertama di Jepang di permukaan, sebenarnya keluarga ini adalah keluarga langsung yang paling berkuasa. Keluarga Ito tidak makmur, hanya ada beberapa orang yang bermarga Ito. Tapi keluarga Mitsui berbeda. Mereka telah berkembang di Jepang selama ratusan tahun dan telah lama merambah ke semua lapisan masyarakat di Jepang dan bahkan dunia. Dalam keluarga Mitsui saat ini, setidaknya ada selusin subkeluarga yang relatif independen. Masing-masing bertanggung jawab pada bidang yang berbeda. Dan sebagian besar keturunan keluarga Mitsui tidak bernama Mitsui. Mereka bisa disebut sebagai Rothschild dari timur, dan mereka jauh lebih rendah hati dibandingkan Rothschild. Berbicara tentang hal ini, Elsa mengatakan, keluarga Mitsui terlibat dalam berbagai bidang, termasuk kekuatan luar biasa di bidang olahraga komersial di Jepang. Dan juga merupakan salah satu pemegang saham Universal Music. Mereka juga merupakan penyelenggara pemberhentian Asia dalam tur dunia Tawana kali ini. Jadi ini bukan kecocokan sempurna antara ketiga partai tersebut. Yang lebih penting lagi, putri tertua dari keluarga Mitsui adalah penggemar berat Tawana. Jadi keluarga Mitsui mengadakan pesta pribadi dan mengundang Tawana dan pacarnya saat ini. Selain itu, keluarga Mitsui memiliki pengaruh yang terlalu besar di bidang keuangan di Jepang dan bahkan dunia. Betapapun sombongnya Tawana, dia tidak bisa tidak menunjukkan wajah ini. Charlie mengangguk pelan. Dia pernah mendengar tentang keluarga Mitsui. Namun sebagian besar waktu, Mitsui bukan lagi citra keluarga. Namun konsorsium yang sangat besar. Selain itu, orang-orang dari keluarga Mitsui sengaja melemahkan sifat kekeluargaan Mitsui. Masih banyak orang yang beranggapan bahwa Mitsui sebenarnya adalah sebuah merek, bukan keluarga. Pada saat ini, Elsa teringat sesuatu dan berkata secara misterius. Sebenarnya, Tawana juga harus punya motif yang egois. Pacarnya saat ini adalah pemain baseball Amerika yang sangat terkenal. Dan baseball juga sangat populer di Jepang. Bisa dikatakan sebagai olahraga kedua setelah sepak bola.
Jadi Tawana pasti ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk mempertemukan pacarnya dengan keluarga Mitsui dan memperluas pasar Jepang di masa mendatang. Charlie tersenyum dan berkata, kamu benar-benar serius mengejar bintang. Kamu telah mengerjakan banyak pekerjaan rumah. Elsa berkata sambil tersenyum, sekalipun aku mengejar bintang, aku tidak akan bisa mendapatkan begitu banyak gosip dari dalam. Semua itu diceritakan oleh teman baik saya, meskipun dia bukan anggota keluarga Mitsui, keluarganya sudah bergantung pada keluarga Mitsui selama puluhan tahun. Dan dia adalah teman dekat putri tertua keluarga Mitsui. Jadi saya bisa mendapatkan tiket dan mempelajari kisah-kisah dari dalam. Berbicara tentang hal ini, dia berkata, pada pesta besok, dia juga membantu mencari surat undangan untuk putri tertua keluarga Mitsui. Konon, surat undangan ini sangat populer di kalangan kelas atas Jepang. Ada orang yang ingin membelinya dengan harga puluhan juta yen, tetapi tidak mampu membelinya. Charlie tersenyum dan berkata, kalau begitu, jual saja tiketku. Lagi pula, aku tidak mengejar bintang. Tidak ada gunanya pergi. Itu benar-benar pemborosan. Jika aku benar-benar bisa menjualnya seharga puluhan juta yen, itu akan menjadi uang yang sangat banyak. Cukup untuk menutupi semua biaya perjalanan kita ke Tokyo. Elsa memutar matanya ke arahnya dan berkata, kau menginginkannya. Keluarga Mitsui sangat berkuasa. Ketika orang Jepang pergi ke toilet di pagi hari, mereka mungkin menggunakan toilet dari salah satu merek perlengkapan saniter mereka. Dan kertas yang mereka gunakan untuk membersihkan pantat mereka mungkin juga merupakan merek kertas yang berada di bawah kendali mereka. Bahkan air keran untuk menyiram toilet pun bisa disediakan oleh mereka. Bahkan listrik pun mungkin tidak dapat dipisahkan dari bayangannya. Bagaimana bisa keluarga seperti itu menjual tiket pesta kepada masyarakat? Setiap undangan memiliki nama yang tertulis di atasnya, dan identitas harus diverifikasi saat masuk. Jika Anda ingin menjualnya kembali, satu-satunya kesempatan adalah menemukan seseorang yang sangat mirip dengan Anda. Claire di samping berkata sambil tersenyum. Elsa, kamu menjelaskan padanya dengan sangat serius. Tidakkah kau lihat bahwa dia sedang bercanda denganmu? Elsa mencibir ke arah Charlie dan mendengus. Siapa yang tahu apa yang dipikirkannya, bagaimana jika dia benar-benar tidak tertarik dan tidak ingin pergi? Saat dia berkata, dia menatap Charlie dan berkata dengan serius. Aku bilang padamu, Charlie, Claire, dan aku sama-sama cantik dan menawan. Jika kita tidak memiliki pelindung bunga saat kita keluar masuk acara seperti itu, orang lain memang gampang menggodamu, jadi kamu harus ikut dengan kami besok. Charlie tersenyum tak berdaya, oke, aku bisa pergi.